أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد ولا تجعلنا بها وذريتنا أبناءنا وبناتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم والقرآن باطنا وظاهرا وتحشرنا وإياهم بنا مع أوليائك العارفين الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا يسر وأعنا الكريم وافتح لنا فتوح العارفين وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا قلبا خاشعا وعينا دامعا ونورا ساطعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعافية من كل بلاء ووباء اللهم كنا ولا تكن علينا وأكرمنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأرضنا وارض عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وانصرنا على من عادنا وبغى علينا رب اغفر وارحم وتجاوز عنا فاعلم انك انت العزيز الاكرم اما بعد فقد قال مؤلف هذا الكتاب العلامة الفقيه السالك سيد الإمام جمال الدين محمد بن الحسين ابن إبراهيم الإسلامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وعنا وأمدنا بأسراره وأنارنا بأنواره وأفاض علينا من بركاته ونفعاته ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخه وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. ومن كتاب أسرار الطهارة lan saking kitab kang nerangaken pira-pira rahasia sesuci. Qauluhu dawe Imam Ghazali al-Khamis ma yajtami'u fil mihyah minal wasakhi wal kummal idza lam yuta'ahad. Al-Khamis tu tekan kaping 5 iku ma perkara yajtami'u kang dari kumpul apa fil mihyati ing dalem jenggot kang ing jenggote dimu bayar ma yajtami' fil ihya minal wasakhi nyatane kotoran wal kumali lan kuma ya mungkin jenggote pandel dari sampean kumahe idza lam yuta'ahad ing dalem nalikane ora dirawat apa ma wa yustahabbu lan disunnahkan apa izalatu dzalika milanaken mengkono al-wasakh wal kumal bil ghasli kelawan dibasuh wa tasrih lan disulen bil mushti kelawan suri. Wa fil khabari lan dalam hadis al-masyhur kan masyhur anna rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasul anikulah yufariku orang misai ingkang di Rasul apa al-mushtu suri wal bidra lan sri wal mir'atu lan kaca cermin fi safarin ing dalam lelungan wala hadirin dan orang ning kumah wa yauqi al-mushtu wal midra wal mir'ah itu sunnatul arabi kebiasaan wong Arab. Jadi kanjeng Nabi Arab ing kumah Arab penelungan sing Arab sisir serit cermin iku orang tunggal sing niru mengkene wong wa fi khabarin yang dalam hadis dari dirikan ahen anda setulekan di Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kana ana sahabat Rasul ani
yusallimu nyureni sapa kanjeng Rasul dia tahu ing jenggote kanjeng Rasul fil yaumi ing dalam sedina marrataini lan rong kali. Kanjeng Nabi itu jenggote ora dicukur. Sedina itu paling orang disuweri ping-pindho. Orang perkara jenggote ora kandel dingu ora diurus anas ini mengarep anas. Wa kana asbukani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ane bukan terlihiyati kan ketel jenggote. Kalau mana teman-teman ngebuk-ngebuki yang boleh dia main perkara bainan mangkibaihi kang tetep ing dalam angkane pundak lorone kanjengan. Wa kadzalika lan kaya mengkono kafulih dia karena anas Abu Bakar sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ashabi sahabat radhiyallahu anhum. Wa kana anas Utsman Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu wa ashabi sahabat radhiyallahu anhum ane utawi al-lihyati wong kang gawa jenggote tapi diketel tapi gawa roti tohatur kang tipis lihyahe roti tohatur kang tipis lihyahe wa kana Anas bin Ali Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ashabi sahabat radhiyallahu anhum ane ko Ali al-lihyati wong kang amba jenggote. Kalau teman-teman ngebuk-ngebuk yang boleh dia main perkara baina mangkibaihi kang tetep ing dalam angkane pundak lorone ali. Wa fi haditsina dalam hadits Abu Bakar lebih asing, lebih aneh. Menhu ketimbang saking zalikal hadits al-madhkur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ashabi ummahatil mu'minin radhiyallahu anha Ijtama ada dikumpul satu kaum ila babi Rasulullah maring lamane kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang yang ingin berjumpa dengan Nabi, mereka kumpul di depan pintu rumah kanjeng Nabi. Maka kanjeng Nabi keluar untuk menemui mereka, dan ternyata sebelum menemui mereka di samping rumah itu ya di bagian dalam itu ada gentong. Kanjeng Nabi ke kaca dulu. Berkaca fakhraja mangko metu sapa kanjeng Rasul ilahi maring aqwam ilahi maring qaum faraitu ningali sapa ing sedherek Aisyah go ing kanjeng Nabi ningali tatalla ingkang ngancak sapa kanjeng Nabi fil hubbi ing dalem gentong saula ngerapiakan sapa kanjeng Nabi mitrasihi saking rambut sirai kanjeng Nabi walih yatihi lan jenggote kanjeng Nabi. Jadi kapan-kapan ketemu wong itu sing rapi aja wis gaul kumel. Siti Aisyah kaget dengan kanjeng Nabi merapikan rambut kepala dan jenggot, tanya qultu matur sapa ingsun awataf anu dzalika ya Rasulullah awataf anu anta agawi sapa panjenengan zalika in maqar sawla min raqsi wa lihyati ya Rasulullah diutusane Allah faqala maqarani sapa Nabi na'am ya apa alasannya kanjeng Nabi inna Allah satuna Allah yuhibbu demen sapa Allah senang sapa Allah min abdihi saking kaulane Allah ayyata jammala ingin topais macak tampil ganteng, tampil cantik, sopo abad likhwanihi maring piro-piro sedulure abad tidak kharajan dalam kalikan metu sopo abad tidak maring ikhwan. Jadi dari kanjeng Nabi sesungguhnya Allah itu cinta hambanya, cinta pada hambanya yang merapikan dirinya ketika akan keluar menjumpai teman-teman. Wal jahilu utawi wong kang bodoh iku rubana yang dulu terkadangnya nasaba jahil sing ngerti ilmu sing ora ngaji karanane wah tukang paes endo ora badan awak dhewe beres dhewe pupure dhewe
pinter dari wong ya. Iku rubama yang dulu terkadangnya masuk jahil dari ing mengkono tajammal min hubbi tazayyuni saking demen pepaes linasi maring manusia. Kiasan krono madaraken ala akhlaqi ghairihi ngatasi akhlaqi liyane Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi disamakan dengan apa? Para laki-laki kosmopolitan, laki-laki yang selalu ingin kelihatan necis ya. Ya orang pada Kanjeng Nabi kalau saya jadi orang pada. Lamun sira madakaken apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ini seperti orang pada umumnya yang pada dia sudah tahu madakaken malaikat dipadakan kalau bukan pandai besi. Paham ya? Jadi sebalik lagi itu tujuannya apa? Wa tasbihan dan menyuruhkan lil malaikat kemarin para malaikat bil haddadina kelawan bila bukan pandai besi. Wahayat lan adoban waqad kana teman-teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anik makmuran bukan diperintah berdakwah di dakwah wa kana lan anik min wadhifi setengah saking piro-piro wazifai tugase Kanjeng Nabi apa ayas anyento lumaku sapa Kanjeng Nabi fi ta'zimi amri nafsihi ing dalam ngaken perkarane awak dhewe Kanjeng Nabi fi qulubi ing dalam piro-piro atine anas kaidah tasdariya supaya orang ngeremehaken hu ing Kanjeng Nabi apa nufusuhum piro-piro atine nas wa taksimi surati dan bagusaken upaya Kanjeng Nabi fi anfusihim ing dalam piro-piro atine nas kailah tastaswiro supaya orang yang bercilik merendahkan hu ing Kanjeng Nabi apa ayuhum piro-piro meripati nas fayunafiru mengkomelayakan hum ing nas atau dalika mengkono tasdari lan tasbir wa yata'allaku lan gumantungan sapa al-munafiquna piro-piro munafik kabeh bidzalika kelawan mengkono tasdari tasbir fi tanfirihim ing dalam melayakan nas. Wa hadzal qasdu utawi iki tujuan wajib ala kulli alimin. Ingatase saben-saben wong alim yang tasaddakan nandani sapa alim di dakwatil khalqi maring ngajak makhluk diajak ila Allah maring Allah Ta'ala. Wa huwa utawi wajib iku ayulah yang merhatikan min dhahiri saking dhahiri umuri ing dalam keadaan ini bila perkara wa ala niyyati asliya fa innaha maqsadun hadhil umur fi anfusiyati dalam bila awak dhewe hadhil umur wa amalun bila amal tak kasibukan ngasilaken apa amal al-awsafa ing bila sifat yang dihasilkannya bisa bagus bisa buruk minal maksudi saking kang disejan fantazailu mengkomutai paes ala hadal qasdi ngatasi tujuan itu mahbubun diberi watarkut tasyakmuti utawi ninggalaken gaul bid'iyati kelawan jenggot idharon perlu mertilaken disebut maring sudut walikillatil mubalatilan maring idike merjuliaken binafsi lawan awak itu mahbubun dilarang watarkut ninggalaken tasyakkuf tapi oleh ditinggalkan sebulan krono sibuk bima kelawan perkara dua kang ini pahammu luwih penting minhu ketika saking tarku iku mahbubun diberi wa hadhihi utawi iku amalun biro tingkah batin dan batin baina abdi dalam antara Allah wa baina Allah Ta'ala ing dalam antara Allah Ta'ala wa naqidu utawi wong kang teliti iku basirun kang waspada watalbisu ing bauraken itu bayu izin orang payu alaihi atas dinakid itu bayu izin orang payu alaihi atas dinakid bihalin kelawan siji tingkah Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi kita mesti memahami begini.
Kenapa Kanjeng Nabi kok ais? Kenapa Kanjeng Nabi merapikan rambut, jenggot, jubah, pakaian? Kita mesti memahami itu berangkat dari Kanjeng Nabi adalah orang yang dipilih menjadi nabi dan utusan Allah, membawa misi dakwah. Kita mesti memahami dari situ. Jadi Kanjeng Nabi itu orang yang mengemban misi dakwah. Nah, orang yang mengemban misi dakwah itu harus berbeda, memiliki sikap yang beda dari kebanyakan orang dalam rangka untuk memuluskan jalan dakwah. Pertama, prinsip tidak boleh ada orang yang dianggap musuh. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, apapun keyakinannya, apapun agamanya, mereka adalah sasaran dakwah kita semua. Tidak akan bisa menjadikan orang sebagai sasaran dakwah ketika kita menganggapnya sebagai musuh. Kapan musuh judul dakwah? Bulat. Ya benar. Masa Anda mau ngejak musuh? Ya bulat lah. Oh. Itu satu. Sing nomor 2, strategi. Sing nomor 2, harus cerdas melihat siapa sasaran dakwah kita. Sebab berbeda orang, berbeda pengetahuan, berbeda latar belakang, maka berbeda cara dakwah. Itulah kenapa dalam Al-Quran dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama bil hikmah, dengan bijak. Yang kedua bil mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Yang ketiga debat dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang paling elegan. Ini tidak bisa diterapkan pada satu orang. Tergantung siapa sasaran dakwah itu. Jadi seorang dai ilallah itu mesti tahu kapan dia berdakwah dengan menggunakan hikmah, kapan dia mesti dakwah dengan mau'izah hasanah, kapan dia dakwah bil mujadalati allati hiya ahsan. Jelas? Tidak kalah pentingnya, wong kapan mengemban misi dakwah harus menjaga penampilan. Berdakwah itu mengejar uang. Kalau kemudian penampilan dia itu tidak menyenangkan, bagaimana orang itu mau diajak? Kalau cara berpakaian dia itu tidak menarik, bagaimana kemudian orang itu mau tertarik? Ini yang mesti dipahami. Sekalipun itu tidak urgen, tidak prinsip. Artinya apa? Kita jangan terjebak dengan fenomena sekarang. Wong itu sing penting modal, wani ngomong, duwe mental, ya kan? No, urusan dalil siji loro dianggap wis cukup. Malah oleh dalil juga sekitar. Kadang-kadang kalau sekali karena kalau kata kalender tulisan hadis oleh ulama, no. Kemudian yang dibesarkan penampilan, dan gue juga mudeng-mudeng, jenggoten, no. Tadi nyekot tasbih, itu bagus, tapi bukan prinsip. Bukan prinsip. Sebab kalau kita katakan itu tidak bagus, nanti orang bisa salah paham. Kesannya seperti yang menjadi kesan sebagian orang saat ini kepada para sufi. Maka kita mesti bersyukur kepada Imam Abdul Hasan Asy'ari. Beliau orang pertama yang mendobrak anggapan
pemahaman kebanyakan orang bahwa sufi itu identik dengan kumel. Sufi itu identik dengan miskin. Ya benar? Oh. Kalau tidak seperti itu. Tasawuf itu, kata Syekhuna Rahimuddin, tasawuf itu bukan memakai pakaian buruk, pakaian yang tambal-tambalan. Tasawuf itu bukan mengarungkan tasbih, malah kadang-kadang sedikit dikalungkan masih kurang cukup. Apa? Itu gelang lagi, digelangi tasbih, kalungnya tasbih. Tasawuf itu bukan menangis ketika mendengar qasidah dilakukan. Tasawuf itu bukan menjerit-jerit sampai belasakan ketika zikir bersama. Tasawuf itu bukan menggoyangkan tubuh ketika kita baca maulid. Bukan itu. Seolah-olah tasawuf itu tindakan-tindakan gila, tradisi yang kosong dari makna. Kalau kemudian fokus kita pada tampilan lagu, tasawuf itu gak ada urusan dengan pakaian. Tasawuf itu gak ada urusan dengan tampilan. Tasawuf itu sidqut tawajjuh ilallah, kejujuran orientasi kepada Allah, itu tasawuf. Dakwah beda mati. Kapan dakwah harus juga memperhatikan sasaran dakwah. Maka Kanjeng Nabi, beliau itu melakukan hal-hal agar dirinya itu tampak agung, berwibawa, besar. Agar apa? Agar tidak direndahkan oleh sasaran-sasaran dakwah. Beliau juga memperhatikan penampilan agar tidak dipandang kecil, agar tidak dipandang sebelah mata oleh sasaran dakwah. Mereka bukannya tertarik, malah lari akhirnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ketika tampilan itu kumel, ketika tampilan itu dekil, itu justru malah dijadikan senjata oleh orang-orang munafik untuk menjauhkan sasaran-sasaran dakwah dari para dai. Wong tiungan temen wong mabuk gaya kanan, wong dekil gaya kanan. Dan yang penting kita catat pula adalah bahwa tujuan ini, niatan ini wajib dilakukan oleh semua orang berilmu yang berprofesi sebagai dai Allah. Maka saya aneh ketika ada dai itu lebih banyak nyanyinya, lebih banyak wangsalannya, malah sampai membuat lucu-lucuan sampai gelimpungan di panggung, sehingga kemudian sasaran dakwah itu bukan kemudian apa ya, mereka sukanya itu suka melihat kelucuan. Jadi kiainya itu dipandang lucu, penceramahnya itu justru dipandang rendah, lucu bisa kiainya. Ini apa? Membuat strategi agar orang bisa tertarik harus
sampai membuat diri kita itu akhirnya dianggap sebagai sebuah lelucon, dipandang rendah. Banyak kok sebetulnya yang membuat orang bisa tertarik, membuat orang bisa tertawa tanpa harus dibuat-buat yang berlebihan. Banyak yang lain butuh kecerdasan untuk itu. Ngaji itu antara yang ada guyonnya dengan yang serius itu lebih sulit yang ada guyon. Serius itu mudah, tapi guyon yang wajar, yang sekedar untuk menarik agar orang itu kemudian tertarik dan mereka bisa fokus menerima apa yang kita sampaikan, pesan-pesan yang kita sampaikan. Alhamdulillah, membuat menarik dakwah itu penting, tapi jangan berlebihan. Sehingga orang kemudian memandang rendah, memandang kecil, justru malah menganggap sebagai sebuah lelucon. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi balik lagi bahwa masalah tajammul tazayyun itu kembali kepada niat dan tujuan. Kapan niat tujuannya bagus, ya bagus. Anda kumel, duwe rambut, duwe jenggot, orang di sekolah ini sampai tadi sarangnya semua. Subuh, masya Allah. Kenapa? Karena ambil kata zulum, karena tidak peduli ngurusi awal. Ini malah terlarang. Tapi kalau tidak merapikan diri karena sibuk dengan yang lebih penting, baru bagus. Tapi tidak. Jadi kembali sekali lagi, ini antara kita dan Allah kembali kepada niat dan tujuan. Tentu orang yang teliti dia akan waspada, dan upaya-upaya kalbis itu tidak akan laku diberikan kepada dia karena dia teliti, cermat. Wakil dan bilang menjadiin apa nih menjadiin wabulu ya taat kau kanan dari sebejadin hari ini umur ini kilo-kilo perkara iltifatan krono dari oleh dalam hal kemarin makhluk wabua utawi jadi dipilihlah bisu baburakan sebejadin ala nafsi kata sewa pilih menjadi menghadap diri dan kata setia menjadi wes umulannya anak sebejadin anak postowi seperti tujuan menjadi kalau itu bagus. Akhirnya kok melakukan hal-hal yang semacam ini dengan alasan niatnya kan seperti bagus, padahal itu hanya di mulut. Sebetulnya yang dilakukan adalah taus itu penipu, ada maksud terselubung. Faktor mendengar sebuah jamaah ini sangat golongan dengan ulama sering ulama yang bersunnah ingkang pandangan sebuah jamaah yang beliau berbagai al-fardhu dikatakan mewah. Wa yasamu dalamnya sebuah jamaah atas dalun. Ini sebetulnya tujuan jamaah itu ilham dan hati. Gumprunaken ahli bid'ah wal mukhalifin dalam pira-pira wong kang mulayani wa taqarrub lan gawe keparang Allah Ta'ala bihi kelawan yang basuna fiyah berfakhir. Wahada utawi ini ba'amul perkara yang kasih bukan dari kabuka Allah anak yang waktu bulan dalam binanya dipertelakan Allah as-sawa ilu isya wa yawma ibarakkan dalam binanya ditokakan Allah perkara fil kubur yang terting dalam jero kubur wa yuhasul dan dihasilakan maksudnya ditokakan barang-barang Allah perkara fil kubur yang terting dalam jero berdada Fakin dari kemungkinan dalam mereka yang mengkol belas sarokir, ibakar mafil kubur, yuhasol mafil sudur, karena ia sudah dibeda. Allah asabi kaku lempengan emas, al
utawi suatu kang murni minal mahroji saking mas-masan, mas palsu. Minal mahroji saking mas palsu, mas-masan. Pada untuk menjalankan sesuatu kita bila dengan Allah minal khizyi saking ina yaumul faza'i dalam dina kang ngagetaken al-akbari kang paling kecil. Kita kadang melihat ada beberapa tokoh yang mengenakan pakaian-pakaian yang mewah. Mereka beranggapan bahwa pakaian yang mereka kenakan ini bertujuan untuk menghinakan ahli bid'ah, untuk mematahkan orang-orang yang berbeda paham. Pakaian yang mereka kenakan itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya atau tidak niat dan tujuannya seperti itu nanti finishnya pada hari kiamat, di mana isi hati ditampakkan, apa yang ada dalam kubur dikeluarkan, apa yang ada dalam dada dipertontonkan. Saat itulah antara yang betul-betul tujuannya seperti itu atau itu hanya ucapan manis di lidahnya saja akan kelihatan. Andesi emas murni asli lempengan 24 karat karo emas palsu karo mas-masan. Paham belum? Wa min dzul saking dia. Qaulu dawe Imam Ghazali wala tadunnan alam ajanya teman sapa sira. Anda fa'ala bi iksatul bila penggawean kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi jami'i harakati dan sekalian bila gerakan kanjeng Rasul. Iku kan anak opo af'al aniku kharajatan metu'an wasnin saking timbangan wa qanulin lan undang-undang wa tartibin lan aturan pada jami'ul umur paling itu sekalian tidak perkara al-ikhtiyar yang kita bosok pilihan dewek. Jadi apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada diri kita itu kan ada dua. Gerakan yang ada pada diri kita itu kan ada dua. Ada harokat ikhtiyariyah, ada harokat ijbariyah. Harokat ikhtiyariyah itu contohnya kita haus, kemudian kita mengambil air dan kita minum, itu kan pilihan kita. Gerakan itu gerakan ikhtiyariyah. Ada lagi yang disebut dengan harokat ijbariyah. Lagi menang tiba-tiba wahim baik, lagi menang kali waktu misalnya, paham ya? No, esok-esok awak terdeg baik, ditahan orang ketahan itu namanya harokat idtiroriyah atau harokat ijbariyah. Semua yang dilakukan oleh kanjeng Nabi yang bersifat ikhtiyariyah itu tidak ada satupun yang keluar dari wazan, qanun dan tartib. Allah tidak akan akan terus satu kita. Itu yang dalam dalu mider awal sopal fa'il kang lakoni fiha dalam umur baina ismaini dalam antara yang bagian orang saling atau bila bagian. Wa kanal an sopal fa'il anitula yuqdimu agama yuqdimu idam anitula yuqdimu orang maju sopal fa'il ala wahidin ing atase perkara siji muayyanin kang tertentu bil ittifaqi kelawan begitu saja. Apa bahasa Jawa? Lain begitu saja tanpa ada tujuan, tanpa ada pilihan. Pilih tiba-tiba kelawan kali-kalikan. Bahasa wetane delalah. Jadi tidak ada seorang pun yang melakukan sesuatu yang spesifik yang tertentu itu apa? Delalah, kali-kalikan. Berlimakan balik berlimakan yang tadi karena Rabbi bermakna kan dalam maju atau gimana demikian. Tapi ada sesuatu yang mendorong dia. Kenapa mesti itu yang dilakukan? Itu ada, paham tidak? Oke. Fa'innal istirsal maksudnya dari ucul dari lepas mumbaran kali kan kosong, ya kali kan kosong tanpa makna tanpa arti. Kaifa hal kayak apa yang itu jadi cocok dan ditepasi Allah istirsal yang tapi itu dari ditepasi Allah istirsal iku sajiyatul bahari waktu kira-kira satuan. Jadi lepas tanpa arti begitu saja itu yang bukan karakternya manusia, itu karakternya binatang. Kalau manusia pasti ada makna yang tadi ada.
Wadudul harokati utawi melanggeri pira-pira gerakan. Bahwa sebuah nimbang harokat ditimbang bimawasi dari ma'ani dalam pira-pira timbang pira-pira makna itu sajiyatu awliyatillahi wa taqi pira-pira kekasih Allah Ta'ala. Bahwa sebuah gerakan itu diatur, dikendalikan, dipertimbangkan. Ini adalah karakternya para kekasih Allah. Jadi kapan asambil anak gerakannya orang tentu aku harus pakai asal apa baru asal ya berarti sajiyatul bahari. Paham ya? Waktu lama karena terjadi kapan-kapan apa harokat itu saya tidak bergerakan dosa. Wa khatara bulan tidak terjadi insan. Bila bertimarin pelanggeri, ane waktu berlimpar, wanita imbali dan saking angguran-guran. Wakar tinggi lan ninggalakne insan sudah hale kang sia-sia abadatur luwi ago kadang membana anak itu abada anak itu abada aibakana anil imani wa tarki sunnah anak itu anak itu abada di aku jawab itu lana karena membantu martabat kedudukan insan ilalut batil anbiya mari kedudukan para nabi wal awliya dan para wali dan para karun di akhir. Fakana makanan buku para insan ila Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala anitu al-haru yukutela. Idil qalim kurang par ila nabi mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al-qarim bil qalim wa kakar ila Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala. Wal qarim wa kakar ila Allah dan Allah azza wa jalla itulah dua orang. Wa ayatuna lan yantaan asal qalim anitu qaliban par Fal-qarim mempotenkan parah dan qarim disakitkan parah itu qarim parah. Bil idhofati lan disediakan ila ghairi mari liyane al-qarim. Jadi ketika gerakan manusia, lintasan hati manusia itu lebih terkendali dan lebih jauh dari ketersia-siaan, lebih jauh dari kosong akan makna. Maka kedudukan orang yang demikian lebih dekat dengan kedudukan para nabi dan para wali. Jadi semakin tidak terkendali, semakin tidak beraturan, semakin asal-asalan, maka berarti lebih dekatnya dengan kedudukan binatang. Paham belum? Lalu kapan parahnya kalau kanjeng Nabi otomatis engkau parahnya kalau Gusti Allah. Sebab kanjeng Nabi itu wong sing parah kalau Gusti Allah. Wong sing parah kalau sing parah iku kegawa kegawa. Pada waktu mengenal perlindungan suruh kita bila Allah ayat pernyataan Allah sehingga maharokatnya tergali tidak bergerakan kita wasakana tidak bergerakan kita hanya itu via syaitan yang dalam tangan syaitan biwasi atau hawa kelawan pelantaran hawa nafsu. Maka kita berlindung memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai kendali gerak dan diam kita ada di tangan syaitan melalui pelantaran hawa nafsu. Lalu Wabila saking dia, kalau dari Imam Ghazali Wa'lan, dan dia selalu sedang alim dan selalu alim. Itulah yang orang masuk alim, orang yang telah terbongkar malis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa tidak tolak, kecuali dalam mereka ini malis sopa alim. Alat jadi manis syariat di atas sekali ini dalam manis syariat. Hatta layakuna, sehingga orang itu baik dalam antara yang alim, beda Nabi dengan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah illa darajat kecuali derajat wahidah kang siji. Wa huwa darajat wahidah itu darajat berarti derajat kenabian. Wa darajat kedua iqal fariqatu derajat kang bedakan bainal warisi dalam antara kang waris wal maurusi lan kang diwaris. Idil maurusu karena utawi kang den warisi
wa yu'al-ma'ruf iku alladhi wa hasolan hasil wal malu lalu kedue alladhi washtaghala lan ketumpul sapa lagi ditaksiri kelawan ngasilaken mal waqta jalan puasa sapa lagi alaihi ngatasi taksiri wal waris tekan waris wa yu'al-waris iku alladhi wa lam yahasil kang orang lam yasul kang ora hasil apa malu lalu kedue alladhi walam yakhir lan ora mampu sapa lagi alaihi ngatasi mal walakin taqala lan tetapi dari pindah mal ilahi maring alladhi wa ta'ala qala nafani sapa alladhi hu imam min husakin al-mawlud ba'da muslim dalam sawise hasile al-mawlud lagu maring malun. Ini betul-betul harus ditanamkan. Ambil apa? Ambil wong kapan pengen jadi wong alim, pengen kagolong ulama kan bener-bener jadi pewarisnya kanjeng Nabi. Laka istilah mondok sedepat abot ngapalaken Quran niki yang deres. Sebab apa? Ketahuilah orang alim belum disebut sebagai pewaris Nabi kecuali apabila dia telah melihat semua makna syariat. Bukan cuma nas syariat, tapi ma'ani syariat. Bukan hanya nususus syariat. Sehingga dengan ini antara dia dan kanjeng Nabi itu hanya jarak satu level, satu tingkat. Antara dia dan Nabi itu hanya berjarak satu derajat. Yaitu apa? Derajat nubuwah. Dan memang harus ada jarak. Tidak boleh dan tidak bisa tanpa jarak. Nah, jarak yang membedakan antara kita dan Nabi itu derajat nubuwah. Dan jarak ini mesti ada untuk membedakan siapa yang mewaris dan siapa yang diwaris. Paham belum? Nabi itu maurus, kita itu waris. Maka harus beda dong antara maurus dengan waris. Maurus yang diwaris itu yang memiliki harta, yang dulu berusaha mendapatkan harta. Setelah didapat, kemudian harta ini diwariskan kepada al-waris. Jadi al-waris itu orang yang tidak punya harta, orang yang tidak mampu mendapatkan harta, hanya saja hartanya maus berpindah kepada dia setelah maus memiliki harta tersebut. Al-babu tiba pasal suka kapintul itu fi'amalil batin ing dalem nerakaken biro-biro amal batin fit tilawati ing dalem maca Quran. Wahyu amal batin wa syaratun ana 10. Apa baik 10 itu? Siji iku fahmu aslil kalami, memahami pokoknya dawuh. Summa ta'zim mongko kari-kari ngagulaken. Summa hudurul qalbi mongko kari-kari hadir hati. Summa tadabbur mongko kari-kari angen-angen. Summa tafahum mongko kari-kari merdi paham. Summa takhalli mongko kari-kari dadi kosong an-nawalil fahmi saking pira-pira perkara kang nyegah pemahaman. Summa taksis mongko kari-kari ngususaken. Summa ta'atul mongko kari-kari tompo labet apa tompo labet terpengaruh ta'atul. Nah setelah terpengaruh summa tarati mongko kari-kari dadi munggah. Summa tabarrik mongko kari-kari dadi lebar dan dilepas. Fal awal yang pertama, baik kita masuk pada rinciannya. Ada 10 amal batin yang harus tertanam dalam jiwa orang saat membaca Al-Quran. Fal awal yang pertama, iku fahmu adzamatil kalami paham agungnya dawuh wa quluhi lan tuguri kalam. Jadi kita mesti tertanam dalam hati kita, mesti paham, mesti tahu bahwa yang kita baca itu kalam yang agung, kalam yang luhur, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk nyanyian, duduk ucapan sapa-sapa, tapi dahulu sudah. Nyanyian orang saja.
Kalau kita nyanyikan tanpa menggunakan aturan, maka penyanyi aslinya, pencipta lagu pertamanya tersinggung atau tidak? Tersinggung. Dulu pernah kan sama saya masih di pondok itu, no. Ketika lagu rame-ramenya bohong itu, radhiyallahu anhu, saya berjujurin itu, no. Lagi rame-rame bohongnya itu menyanyikan lagunya Bang Haji Roma Irama, tapi di model dangdut pop. Bang Haji langsung mengkasuskan itu, gak terima dan nuntut secara hukum. Lah kira-kira Gusti Allah, Quran dawuh Gusti Allah, kalau kamu diwaca sekarang dewek, orang beraturan, kira-kira Gusti Allah nyimak belajar. Paham ya Gusti? Pertama kita mesti memahami, yang kita baca ini firman Allah. Yang kita baca ini dawuh Allah yang Maha Agung. Wa fadlullahi yu'tihi ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadlillahi lan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala wa lutfihi lan welase Allah bi khalqi lan makhluk Allah fi nusulihi dalam temurune kalam an arsy jalali saking arsy keagungan Allah ila darajati ifhami khalqihi maring derajat mahamaken makhluk Allah. Masya Allah. Satu, yang kita baca itu adalah kalam yang agung, kalamnya zat yang maha agung. Kalau bukan karena welas asih Allah, gak mungkin kita bisa membaca kalam yang demikian agung. Paham ya maksudnya? Tapi karena welasnya Gusti Allah kepada makhluknya, maka kalam itu turun dari singgasana keagungannya, dari arsy keagungannya sampai pada titik derajat bisa dipahami oleh makhluknya, bukan cuma bisa dibaca. Itu saking merasa Gusti Allah. Gusti Allah welas masih bisa baca. Sehingga menurut asali tidak begitu ta'zimungan, maka dari mutakal kemarin terjadi. Agungkan. Yang ngendikan ini siapa? Jadi setelah memahami bahwa ini pengendikan yang agung, kita mesti mengagungkan yang telah ngendikan ini. Di awal pengajian kitab ini saya sampaikan di antara biografi penulis kitab ini, Sayyidul Imam Muhammad ibn Husain al-Aslafi. Itu beliau ketika mendapat surat dari gurunya, maka beliau tidak berani menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci dan menghadap Allah. Ini baru surat dari seorang guru. Quran itu surat cinta dari Allah. Falqari mawatiwkan maca indal bidayah indal menalikan kami di tilawatil Quran dalam bacaan dan tiap kali saja. Allah ayu kediran nyata menghadirkan sebuah qari fi qalbi dalam hati qari azamat dalam mutakallim in keagungane zatkan ngendikan. Jadi di awal kita akan memulai membaca Al-Quran itu dalam hati kita tanamkan keagungan Allah yang telah ngendikan. Sehingga berapa Allah bukti kami bertadaburan, buat kita dabur itu orang aku dulu qalbi. Asal itu kita menjadi aku dulu qalbi hati, fokus hatinya. Watan ku hadits nafsi dan ninggalakan omongannya hati. Allah biru kita kami mati buat tadaburan, buat kita dabur itu orang aku dulu qalbi sak gurine hati. Jadi hatinya fokus. Jangan kemana-mana, baca Quran ya, hatinya fokus ke Quran. Yang keempat, angan-angan. Karena fokus itu belum tentu mengangan-angan, maka tadabbur.
Lalu yang kelima, al-khamisu tika pilih tafahumu jibuni faham, berusaha memahami. Jadi lamun harus dipahamkan. Ya, pribadi saya berpaham. Apakah diajita, apa ditakokan kita. Iku ada tafahum. Ada makna terkadang berusaha paham. Kalau sampai ada yang tidak paham, jangan dibiarkan, jangan dibiarkan. Cari paham. Usahakan paham. Walau kita paham, iku aja tahu bihanin to amri. Mertelaakan sopo korek mingkuli ayat yang saking sabar-sabar ayat makin perkara jadi bukan patut okoba biar orang ayat. Ini ayat tentang apa? Kita mesti bagaimana? Itu Quran terus dikurangi dari Islam. Mengkau Quran ada di sifat ilahikan seluruh tidak bersifat Allah. Wadikir anilan itu tidak penggawaian Allah. Wadikir Allah miliran untuk tidak perintah Allah. Wazawat tidak cegahan Allah. Wadikir jangan untuk surga. Benar dan neraka. Warhum ulumul Quran itu kemudian argumen bunga. Ulumul Quran itu kata asma ilahi. Dalam Islam tidak asma Allah azza wa jalla. Sifat tidak bersifat Allah. Itu karena orang yang musuhkan terlalu lebih akhir makhluk minha saking ulumul Quran bila ukuran kecuali bila perkara lain bahkan patut biar paham kelawan bila pemahaman akhirul khalqi walam ya'ful orang ngali sabatul khalqi ala ahwaliha ingata sepiro jeroe umur wa amma fa'aluhu anak protein tidak pegawai Allah ikut fakir dipilih mengkokaya nyebuti Allah nyebut khalqas samawati ini akan tidak berlangit wal ardi lan bumi wa ghairi halal ya as-samawati wal ard falyafham mongko becik paham sobat kali wong kang maca minha saking af'al sifatillahi tidak bersifat Allah azza wa jalla. Iba pawai azza wa jalla jalal. Atau kan boleh lah. Sifat ilahi tidak bersifat Allah azza wa jalla wa jalalahu lan keagungan Allah. Atau sifat ilahi. Idil fi'lu karena utai pegawai dia dulu nuduhakan fi'il alal fa'il yang kasihkan agawe. Fata dulu mengkau nuduhakan fa'adhamatu keagungannya fi'il ala abdhamati yang kasih keagungannya fa'il. Fayam bagi mengkau sejak apa ayat syahadani penyaksini sopo korek sopo atali firfi'ali dalam penggawaian al-fa'ilah ingkar agawe dunal fi'li orang penggawaian itu faman mamuli saman iku arafa kenal sopo man mamuli sopo al-haqqa in Allah terhak ro'a mempermingani sopo man hukum al-haq fi kulli syai'in dalam sekali sesuatu maka dikatakan dalam syair wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid. Ilmu syai'in karena tes kabeh suci-suci iku falu maqati syai'in min saking Allah wa ilahi dan maring Allah wa bihi dan kelawan Allah wa la bulan karena Allah wa fihi dan indram Allah falu maqati Allah iku kullu sakabehane ala tahqiqi ing atase dinyatakan atau dibuktikan. Waman utawi sapane wong iku layar orang ningali sapa manhuing Allah fi kulli man dalam sakabeh perkara ya orang ningali sapa manhuing man maka anda rumah kaya setune man itu mana orang kenal orang urus sapa man bukti Allah wa man kisah wa orang urus sapa man bukti Allah araf man urus sapa man alhamdulillah syai'in setune sekabeh suci-suci makhala ing dalam setelah gini liyani apa syai' Allah itu batil sebagaimana dikatakan oleh Labid ala kullu syai'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la ma'alata zalilu wa anna syai'an sedune sakabehane suci-suci ku hal bukan rusak illa wajah kecuali wajah Allah la annahu ora sedune syai' iku saya betul bakal rusak apa syai' apa sih ya ayat kullu syai'in halikun illa halik itu ya sekarang sudah halik karena isim fa'il itu maknanya hal. Kok isim fa'il dimaknai istidbar itu majas. Paham ya? Jadi ketika dikatakan Zaidun qa'imun itu berarti posisinya masih berdiri. Paham?
bukan akan berdiri. Fidalil hal ini dalam kaping pindone keadaan. Balua balik utawi kullu syai' al-anin dalam saya itu batil batal. Ini akta barok lamun bilang-bilang sapa kali zatahu ing date kullu syai' min haitsu huwa saking sekiranya utawi kullu syai' iku kullu syai'. Illa yang kabiro kecuali nento bilang-bilang sapa kali wujudahu ing wujude syai' min haitsu innahu saking sisi serbune syai' iku maujud oleh maujud billahi lan Allah azza wa jalla. Begitu kira-kira kekuasaan Allah wayakun mengkanan itu lalu kedua syekh bitoli kita berakhir di kelawan dalam bom semanut oposisi opo tabatun tetap wabitoli itu istiqlal dan kelawan dalam direki independen opo bukan batal makhluk kang murni wahada mutawiki kumabdal kawitan min mabadi ilmu mukasyafati kang saking kira-kira kawitan ilmu mukasyafah wa manuti serulam yakun orang anak lalu dimana kufahumma ndin dipaham fil Quran dalam Quran walau fi adna darajat yang ada saja di dalam luwi asal yang tidak bertingkatan dan kalau pemanjing sopaman kepanjing di dalam dakwah Allah Taala rupanya dawu wa minhum may yastami'u ilaihi hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladina utul ilma madza qala anifa insyaallah. Wa min dhamma disana saking muhakiman uti wong yastami'u kana muhakim sopaman ilaihi kemarin sampeyan Muhammad hatta idza kharaju sehingga dalam nalika metu sapa man min indika saking kersane sampean qalu maka pada ucap sapa man lillahi man ake utuh kang diparingi sapa ladina ilmu ucap dengan madha ing opo swiji-wiji olah ing kita sapa kanjeng Muhammad anifan ing dalem mau wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ulaika alladziina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim mulai seperti mengkonon-konon wong kang ora paham Quran iku lagi wong akeh tobat akan kecap sapa Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine alladzina wasafihim lan gurune alladzina wasarihim lan pira-pira peningane alladzina wa tobat dari tobat huwa ya tobat ikal mawalimu pira-pira perkara kang beda alladzina sanan kang bakal nutur sapa tahan mawali fi mawalil fahmi ing dalam pira-pira perkara kang beda paham Quran itu isinya macam-macam. Sifatnya Allah, penggaweannya Allah, perintahnya Allah, larangannya Allah, dan seterusnya. Maka tidak aneh kalau kemudian muncul istilah ulumul Quran. Ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu yang didapat dari melakukan istinbat penggalian terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, ulumul Quran yang paling agung adalah yang digali dari nama dan sifat-sifat Allah. Yang sifat ini kemudian beraksi. Aksi dari sifat ini disebut dengan kerjaan. Oke. Seperti ketika Al-Quran menceritakan tentang proses penciptaan langit, penciptaan bumi. Maka ketika kita membaca ayat di mana di situ Allah menyebutkan tentang menciptakan langit, menciptakan bumi, maka kita mesti memahami sifat dan kebesaran Allah. Mencipta itu pekerjaan. Pekerjaan itu mesti ada yang mengerjakan. Paham kan? Lah kalau penciptaan ini besar, maka berarti menunjukkan yang menciptakannya besar. Kalau pekerjaan ini agung, berarti menunjukkan yang mengerjakannya agung. Orang yang mengenal Allah, dia akan melihat Allah dalam segala sesuatu. Semua yang dia lihat itu Allah semua. Kenapa? Ya karena segala sesuatu itu minallah ilallah billah lillah billah. Kalau demikian mana yang bukan Allah? Maka kalau kita mau tahqiqkan, ya, kalau kita mau buktikan Allah itu ya al-qudus.
yang tidak bisa melihat Allah dalam semua yang dia lihat, maka seakan-akan dia tidak sama sekali tidak mengenal Allah. Orang kalau memang betul-betul sudah mengenal Allah, maka dia akan tahu segala sesuatu selain Allah itu batil. Batil dari sekarang, dari kemarin, batil sudah batil, orang kafir batil, titik. Orang ini, orang sekian, orang kok, ya sudah batil. Bukan akan batil, rusak bukan akan rusak. Itu kalau yang kita pandang, yang kita iktibar itu zatnya sesuatu. Jadi kalau kita melihat zatnya sesuatu, maka tidak ada yang wujud. Semua hal wujud itu hanya Allah. Tapi kalau kita memandang bahwa sesuatu itu diwujudkan oleh Allah dengan kekuasaan Allah, maka baru sesuatu itu punya eksisten, punya wujud. Tapi wujudnya bukan wujud istiqlali, bukan wujud independen, tapi wujud tabai. Wujud karena diwujudkan oleh Allah. Tapi kalau wujud istiqlali, tidak, hanya Allah yang punya. Disinilah awal dari permulaan ilmu mukasyafah. Maka baca Quran aja kembali dibaca, dipahami setitik, setahap. Uang kok baca Quran sama sekali orang paham, walaupun pemahaman di level yang paling rendah. Masya Allah, dia masuk dalam golongan orang yang disebutkan oleh Allah, wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala hanifa. Di antara kebanyakan orang itu ada orang yang di majelisnya kanjeng Nabi dia mendengarkan kanjeng Nabi, terus paling dia ngomong pakai orang. Wis peraga metu tak benar bae kanjeng Nabi ngomong apa sih? Sira orang perlu baca. Mada qala hanifa. Ya lamun bangsane bapak tua orangnya pantes. Masih nom-nom, masih gagah-gagah, masih seger-seger aja. No. Dan itu tanda bahwa hati kita berarti ditutup. Hati kita disegel. Ulaika alladziina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Asal disebut kami namanya buat takhallid. Dari sepi. An-mawani ilfami saking bila-bila perkara kang indah paham. Yang nyata, hindari, kosongkan semua hal yang bisa menjadi penghalang paham. Fa'inna asal nasi mempersulit belajar manusia kemunimu dicegah. Sobat ternas infal berjuang saking paham Quran di astarin krono pilo-pilo tutup wahujudin dan pilo-pilo alin-alin. Asdalakan lembrehaken haing astarin wahujud sobat syaitan ala kulubihim mengatasi pilo-pilo antine asal nas. Fa'umiyat mongko dipicekaken. Fa'umiyat mongko dipicekaken alih mengatasi asal nas apa ajali berasrar al-Qur'ani piro-piro keajaibane, piro-piro rahasia Al-Quran. Kalau nanti disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laulah nasyayatin dalam berora, utawi setuhune piro-piro setan, iku maujud, iku yakumuna pada nepung sopo syayatin, ala lu dibanding Adam yang asli piro-piro, atiye piro-piro anak putu Adam, lana dhul mau yang tinggali sopo banu Adam, ilal malakuti maring alam malakut. Wa ma'anil Qur'an di piro-piro ma'anil Qur'an min jumlatil malakutin setengah saking jumlahin alam malakut. Pokok wa kullu makutis kawin perkara kan ghaib apa mah? Ghaib anil khawas
tidak panca indera, walau yudrak oleh orang di perwakona, illa binuril basirati kecuali melawan cahaya peninggal hati. Iku fawwa maqadimah iku dan malakuti setengah saking alam malakut. Jadi sterilkan apapun yang bisa menghalangi kita dari paham. Karena kebanyakan orang terhalang dari bisa memahami Quran itu karena ada sekat-sekat, ada hijab-hijab, tutup yang dilembrekkan. Dilembrekkan itu apa? Ada tutup yang dilembrekkan. Ada orden, ini duhur. Loh, ini dicopot nanti kan kelembrek, kan? Apa namanya? Ya harus kelembrek, dilembrekkan. Jadi banyak orang yang terhalang dari memahami Quran itu karena apa? Karena horden-horden yang dikelembrekkan oleh setan pada hati mereka. Sehingga apa? Mereka dibuat buta dari menangkap keajaiban-keajaiban rahasia Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau saja setan itu tidak mengepung hati manusia, maka pasti manusia akan bisa memandang alam malakut. Kenapa kita sampai hari ini tidak kelihatan alam malakut itu? Ya karena hati kita penuh kerumunan setan. Kenapa kita tidak bisa membaca, memahami makna Al-Quran? Ya karena hati kita penuh dikerumuni setan. Sebab makna Quran itu termasuk kategori alam malakut. Semua yang gaib dari panca indera, semua yang hanya bisa ditangkap dengan cahaya matahari itu kategori alam malakut. Kalau yang ditangkapnya dengan mata kepala itu alam mulki. Lah, apa hijab yang menghalangi paham? Ada berapa? Wahujubul fahmi dan bila hijab paham, alih-alih paham. Ikut aku dan apa? Awal dua kita melihat arba'in wa yakun yang kalau terhadap perhatian. Anikumum sorifan dari mentok ila tahkim bila huruf iman yang akan bila huruf bagi pelajaran tertotak huruf bila makhluk jasakin bila huruf tergune huruf. Yang pertama, fokus kita itu hanya pada tahqiqul huruf. Fokus kita hanya pada makhraj dan sifat huruf. Kon bisa mikir maknanya apa sebenarnya, paham maksudnya? Takkan lu. Ya kan ngomong si kamar belajar gak salah. Bagus, kanggo ngelatih lidah dulu. Tapi aja diterusakan. Sampai anak ngomong, boleh perbanyak sedikit macam Fatihah di bulan baru. Ihdinas. So dia perangsa jauh pas, miruwiti mas kurang. Ihdinas. Sirkan kudu beringis. Ihdinas. Kon bisa paham pribadi. Bakal fokusin di mengkonon dulu. Wahada utawi iki ya tawalla nguasai hifdzahu ing sahada sapa setan wukilakan ditugasaken sapa setan bil qur'ani lan bil ahli qira'ah. Jadi ana dhewe sing hafal Quran ahli qira'ah setane ana dhewe. Ditugas sengaja. Kongkon apa? Kongkon ambil hanya ngurusi makhraj. Belajar air kompetiruan kowe lias riba supaya mendoakan sebuah syaitan hukum buruk diendoakan dipalingakan antara maknanya kalau bila saking paham bila maknanya kalau Allah azza wa jalla. Walau ya salulah orang mari-mari sebuah syaitan
Orang man yahmilu dorong sapa setan hum ing huruf ala tardidil huruf ing atase bolan baleni huruf. Wa yukhayyiru lan bayang-bayangaken sapa setan. Ilai maring huruf andal huruf ing satune huruf iku lan takhlus durung tentu apa huruf min makhraj saking makhraj saking pira-pira makhraj huruf. Jadi tiga bayangan di setan ini makhraj dilepas. Makhraj dilepas. Para sekarang dilepas guru ada tulisan benar. Para mengetahui ini yang anak kota amru anak lehada. Iku maksuran. Ada maksuran dicendek ala makhluk huruf ing atase bila-bila makhluk huruf. Jadi terbatas fokusnya anak-anaknya pada makhluk huruf. Dari mana makna-makna itu bisa tersinggung? Fa'anna mengkosakin anjay aymin aina tangkasiku dari terbuka lalu maring hada atau ma'ani bila-bila makna. Tadi sudah dituruti orang ya Allah, setan ngekek. Yang dulu setan ngekek jadi dalam tercampur merah. Wa a'zamu dzurkat ilan iku luwi gede-gedene guyonan. Bahan tertawakan di syayat ini kedua syaitan maju tengok karena ada sokoman ada rutinan taat limit di hadap televisi mari pada iki bauda saniha utawi kaping pindone harus dibelak-belak mari lamun kita dongen ngaji kita di akhir lamun mondok ning kita bilawas istilah tersalahkan di akhir membaik karena kula penyeimbang ngaji fikihnya. No, apalah itu bagaimana yang dimaksud dengan qari dalam Fatihah itu apakah? Tadinya, utawi kaping pindone arba'an. Iku menyertaan sapa qari ane mukallid dari mongkang taklid di madzhabin maring madzhab. Sami akan berumus sapa qari ing madzhab bi taklid di lawan taklid. Wa jaman dalam jumhur, ngerti jumhur? Beku. No, sopo qarid alaihi ing atas madhab. Jadi beku itu artinya tidak mau menerima pemikiran lain, pendapat madhab lain. Terus kalau siji ya siji, saya jadi salah kabeh. Nah itu artinya jumhur, paham ya? Kita boleh meyakini kebenaran satu madhab, tapi tetap mesti terbuka dengan madhab lain. Karena prinsipnya begini, pendapat saya benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin juga benar. Paham belum? Terus masa belakang dong. Sekalipun tidak benar, karena apa? Bisa jadi dia yang benar. Sekalipun saya meyakini yang benar saya, tapi saya tidak akan menyalahkan itu. Paham belum? Itulah yang sering saya sampaikan. Berbeda itu bukan berarti pecah. Ikhtilaf itu bukan berarti iftiraq. Yang dilarang itu iftiraq. Kalau ikhtilaf, wah mengapa tidak? Wong memang kita diciptakan oleh Allah itu ikhtilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Fi nafsi dalam abdi orang apa ta'assub fanatik. Lalu mereka di mujarrad ittiba'i lawan li dimanut lil masmu' dimankan den dulu min ghairi usulin saking orang Mekah ilaihi mare masmu' binasin lawan nas wa musyahadah dan nasin. Jadi kedua yang menghalangi kita paham adalah apa? Kita orang yang mengikuti mazhab tertentu tapi dengan cara taklid tanpa mengetahui dalil. Nah itu wis manut ning sijine madzhab tertentu nganggo dalam taklid jumun pisan. Mana jumun ku beku. Ngerti lho? Kolot, tapi di kolot Sunda ya. Kolot. No. Kolot ya wis kieu sing bener. Sing bener beli nang speaker. Sing bener
ajak ke sekolah, makanya kolot, tidak menerima yang lain. Itu yang akhirnya ketika ada orang menjelaskan makna ayat apa yang berbeda dengan keyakinan dia selama ini, pasti langsung dia tolak. Beli bener ini, awas aliran sesat ini. Kok kita sebagai guru pakai paham ya maksudnya? Fahadha mengetahui itu syaksun ala-alakan kalau ia datang naleni hu insyakas atau moktakoduhu keyakinan syaks. Ya, orang yang terikat terjerat oleh keyakinannya tidak bisa melewati ayat terjawab sesaat ini yang terlewati sebagai syakas hu imoktakal. Ya wis, kapan wis kaya ono, wis fanatik makanya ya wis. Sing ana ning jero ati ya mung sing difanatik ibadah. Para yang pilih mengkorak-korak kuning syakhs apa yang pilih nyento kumrentet dibalik di dalam hati syakhs apa bayi moktar berdiri liyane keyakinan syakhs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan syakhs dari kemampuan dikandalkan alam asma'ihi ingat kesehatan diri syakhs. Fa'in lama amam lamun cuklet apa bantu kita alam bukti ingat kesehatan au badan atau pertela bukan syakhs atau makna sejimana dan maknanya tersakin dalam bermakna alat itu bayu kan bedani apa mani bedani masmu'ahu ingkang dirungu syakhs hamalan memperdorong alih atas syakhs apa syaitan taklid syaitan taklid hamlan terlalu dorong punan jongkrokaken bahwa dalam muncul suatu syaitan lalu maring syakhs kaifa adikaku yang turut kumrenten dibalikan dalam hati dira Allah hadaki wa kami hati kusilah moktakodika nulayani keyakinan sila wa moktakodika baisalan keyakinannya pilot bapak moyang dira fayarok bapak ningali sopa syakhs anda dari kaki setune mengkono barkun ada bodin au makna minan ma'ani gurur ibu gurur tipuan minas syaitan saking syaitan fayatabana di mempengaruhi sopa syakhs mendusakan dalik bayang kali sudah dari rasa sopa syakhs anis disakin pada dalik wali hadal yang terlalu hari di kolam ngandika sopa sufiya itu kaum sufi ngandika innal ilmah hijab innal ilmah sebagai ilmu berhijab alim-alim walau dan karakan sopa sufiya bil ilmi kalau ilmu al-aqaidah yang tidak berakidah alat istiqalakan terus-menerus alim dengan siapa sopa asalunas bilakai penusa bimujar oleh taklid lawan beli ditaklid au bimujarrad kalimatin atau lawan melihi pira-pira kalimat jadaliyah tentang bangsa perdebatan harrorokan nakrir ya kang ngoreksi kalimat soal muta'assibuna pira-pira kang fanatik lil madhhabi maring bermadzhab wal qaul dan dibahas soal muta'assibun hakim kalimat ilaihim maring ilaihim maring al-mutarridun aktarunas ilaihim maring aktarunas fa'amal ilmu maka ilmal hakiki terus hakiki alladzi wa kartu ilmu hakiki iqbal kasfu ingkar wal musyarakat yasini binul rasulullah kelawan cahaya mata hati iku fakaifa mongko kaya apa yakun ana wal ilmu hakiki ane hijarul halimari wa wal ilmu hakiki muntahal qalabi katoge pencarian iku muntahal qalabi katoge pencarian Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dari uang sing fanatik karo madhab secara buta artinya bisami hanya perlu ketika dari kejauhan tampak kilatan cahaya atau terpampang di depannya satu makna dari makna Al-Quran yang berbeda dengan apa yang dia dengar, maka langsung setannya itu memprovokasi dia dengan mengatakan, loh bagaimana kalau kamu sampai sempat-sempatnya mikir makna ini bertentangan dengan keyakinanmu, bahkan keyakinan kakek moyang. Sehingga makna baru yang dia tangkap itu dianggapnya malah dari setan. Paham tidak? Banyak kan?
hal-hal yang bersifat kemajuan itu yang kemudian ditolak oleh sebagian orang itu karena menganggap ini adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang bertentangan. Tapi kita sudah punya prinsip di Nahdlatul Ulama itu apa? Al-muhafadhu 'alal ghadir as-salih wal akhdhu bil jadidil asla. Itu agar apa? Kita itu jangan juput. Kita itu jangan kolot sama sekali tidak mau menerima hal baru. Kalau hal baru itu asla lebih maslahat, lebih manfaat, kenapa tidak? Paham tidak? Malah kata Syekh Salim Abdul Aziz itu kemarin sebelum Ramadan di obrolan kita dengan beberapa orang, itu mengatakan orang yang menolak kemajuan itu sama halnya dengan orang yang menginginkan kita itu tetap di zaman purba. Kita tetap berada di zaman purba. Nah, karena itulah orang-orang sufi mengatakan ilmu itu hijab. Ilmu itu hijab dari Allah. Yang dimaksud oleh para sufi itu ilmu di sini bukan ilmu apa ya, tapi ilmu taklid buta tadi. Ilmu taklid buta. Adapun ilmu hakiki yang memang didapat karena berhasil menyingkap atau menyaksikan dengan nur basirah, bagaimana mungkin menjadi hijab? Lalu itu justru adalah puncak pencarian itu. Jadi ada kaget kapan anak sufi ngomong ilmu itu hijab, maknanya duduk belajar ngaji, duduk belajar belajar. Ilmu sidanya hijab itu yaitu apa? Taklid. Wah ada taklid juga, taklid itu yang terkadang pada taklid itu batil. Saya belum mengarah pada taklid dan kemanikan kami kan. Kapan lewong yang tadi bukan diletakkan sokongan peristiwa dalam istiwa alam arsy yang terseharas nekadakan kata makuna indah tetap wal istiqror bersih dari tetap. Faedah Allah mengatakan itu merentet ibadah ini dalam iman, masalah dalam pamane fil qudus ini dalam Allah kan maha suci. Apa anahu setuhune Al-Qudus iqal muqaddas dan suci akan Anku lima sarang sekabeh perkara ya disuruh menang ma'ala khalqin atas makhluk kudus lam yakin mongko orang nganaken hu ing iman apa taklid iman orang nganaken ben ayas tabiro saking yen dari tetep apa dari mengkono annabul muqaddas anku lima ya juzu ala khalqin fi nafsi iman walau istarono lalu dari tetap atau dari finansi dalam hati iman lanjaro maka dari ketarik sopeman ila kasfir maring terbuka paling kakapindo paling dan kakapindo walau tawasola dan tidak ketemu apa kasyaf terus menerus maksudnya walau tawasola tidak terus menerus apa kasyaf kesinambungan walau tulisari lan tetapi ne cepat-cepat sopeman Ilah kemarin nolak mengkorok kasyaf Anfal ini saking berteriman Limuna kodok di taklidihi krono Nentang taklidiman Al-batil kan batil Waktu yang pun terkadang anak taklid Anak akan bener Wayakuna anak opo taklid kan bener Ayat kalimali anak kumanikan mereka Kenapa bisa paham Kalau kasfilan bukan Dan hak prosesnya kebenaran Allah diperlibatkan diperdi soal satu makhluk opo yang dipadaku ing nekadakan hak yang dipadaku ing nekadakan nekhaluk lah mereka benar soal satu makhluk yang dipadaku ing nekadakan hak yang dipadaku ing nekadakan hak iku kedua al-haq mengarah itu tidak tingkatan wajar dan tidak derajat walaupun itu kedua hak maka tidak terdolurkan pertila wa ghaurun lan jero batinun kan batin wajibul tam'i utawi berkuwe waktu kalau dhahir ing atas dhahir itu yang nak nyegah berjumur dan muslisan itu mekah tidak dhahir kan jero al batin kan batin kamu terangkan kamu sentuh kita
tauhimah fil farqi dalam perbedaan bainal ilmi dalam akhirat wal batin wal batin wal zahir wal zahir fi kitab qawaidul aqaid dalam kitab qawaidul aqaid. Lah taklid itu anas yang salah, anas yang benar. Namun sekalipun yang benar itu menjadi mani'ul fahm, menjadi hijab yang menghalangi kita dari faham. Sekalipun benar, apalagi yang salah. Contoh taklid sing salah kudu versi misalnya ana wong selama ini dia meyakini Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa artinya apa? Duduk bersemayam. Kalau satu hari terlintas dalam hatinya tentang kemahasucian Allah. Allah itu kan Tuhan. Masa iya kok duduk? Kalau duduk kan berarti seperti manusia. Loh, terlintas seperti itu dalam hati lintasnya benar. Kasyaf ini, ilham ini sebetulnya, paham tidak? No. Lah karena dia sudah kandung fanatik dengan keyakinannya bahwa istawa itu duduk bersemayam, paham kan? Maka taklid butanya dia tidak akan membiarkan lintasan di hatinya itu berdiam, tapi akan ditolak. Paham? Oh, keyakinan sama dengan makanya. Oh, bapak-bapak makanya, guru-guru makanya. Paham? Padahal kalau saja dia tidak menolak, membiarkannya, maka ini potensi dia akan mendapatkan kasyaf kedua, kasyaf ketiga dan seterusnya. Tapi karena dia punya keyakinan yang dibangun atas dasar taklid, maka kasyaf yang pertama saja sudah ditolak. Maka tertutup kasyaf yang berikutnya, kasyaf yang berikut. Jelas ya? Yes. Ini kalau taklidnya salah. Kalau taklidnya benar juga salah. Menjadi manik, menjadi penghalang kita dari paham, dari menyingkap makna jadid, sirrun gharib. Kenapa? Jadi begini, kita mesti yakin bahwa kebenaran di mana kita ditaklid untuk meyakini itu kan bertingkat-tingkat. Ada level kelasnya fulan meyakini begitu sudah cukup. Tapi untuk fulan ya nggak cukup dong, masa keyakinannya pada orang awam, paham ya? Maratib wa darajat. Lah ketika dia sudah mempunyai satu keyakinan dengan taklid, sekalipun yang diyakini untuk dia benar, maka taklid dia ini akan membuat dia mendok hanya sampai di kelas itu nggak bisa nikah. Paham tidak? Itu maksud mana? Jelas ya? Oke. Salis dua di kaping kelune arba'an. Iku yang punya minta ana sapa wong anil musiran wong kang netepi ana dambi ing atas dosa. Au tasifan atau kang persifatan dihibrid kelawan sombong. Au betalan atau kang dikenai blai. Ada jumlah ing atase gemblengan bihawan melawan hawa nafsu fit dunia ing dalam dunia sifat hawan muta'in kang dipaati. Yang ketiga, kenapa orang terhalang tidak bisa memahami ma'ani Al-Quran? Karena dia itu menetapi satu dosa. Jadi ada dosa yang dia peluk terus nggak pernah dilepas. Inilah yang menjadi manik. Atau dia sombong. Ada sombong di hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil ayat-ayat itu akan aku palingkan dari orang-orang yang sombong di atas bumi. Jadi orang yang ada sombong dalam hatinya jangan harap bisa menyingkap ma'ani Al-Quran apalagi sampai asrarul Quran. Paham ya? Yes. Atau dia secara global itu diuji dalam kehidupan dunia ini dengan selalu memperturutkan hawa nafsu. Selalu menuruti hawa nafsu. Bagaimana kapan pegawaian yang menuruti apakah menjadi tetap pada nafsu?
maka ini akan menjadi hijab yang menghalangi dia dari paham. Fa inna dzalika maqsudun maqaram musiran ala dzambi ila akhirih itu sabab zulmatil qalbi, sebab petengnya hati. Bukan cuma peteng, bukan cuma gelap, wasoda hilang teyengane kalau hati teyengan. Wa huwa utawi dzalik iku kal khabati kaya kotoran ala mirati inakase cermin fayanaku mempegah apa dzalik jadi ya terhati ing pertelane hak min ayat jelas saking nyeto dari pertela sapa hak fihi ing dalam qalam wa utawi dzalik apa sih netepi dosa bersifat sombong ya kan, memperturutkan hawa nafsu. Itu adalah hijabin luwih agung hijab dari qalbi hati. Wa bihilan kelawan tarik ujibat diangan dia hijab sepalan karuna luwih akeh dosa. Wa kullama karat dalam kapan-kapan ana masyarakat bersyawatan masyarakat libat apane taroman tumpuk-tumpuk karena mempana pemakan di dalam video pemakan di dalam ane masyarakat libat apane hijaban ka aling-alingan. Jadi semakin besar syahwatnya, maka semakin makna kalam Allah itu semakin terhijab. Waktu lama khafat, lagi dalam kapan-kapan ringan. Ada kalau bisa kita kalau dunia, piro-piro beban dunia, korban mempopar apa saja dari makna dari pertemuan makna fihi dalam kalau kalau mempelajari muslim dan hati, ngupamani cermin, wasyahwat itu tidak wasyahwat itu mitlus sodaki ngupamani tenyem. Wa ma'anil Qur'an uti dalam makna Quran. Iku mitlus suwari ngupamani piro-piro bentuk, piro-piro gambar. Allah kita taruh akan jadi ketinggalan apa suara dari hati dalam cermin. Waria dotu utawi ngelatih lil qalbi marang hati. Dilatih untuk apa? Bil iman atau syahwat kelawan nyingkrihaken pira-pira syahwat. Iku mithlu tasqilil jalati ngupamani nginclongaken tur mertelaaken lil hati maring cermin. Jadi taskil dan jalan itu maknanya sama. Idhofai artinya idhofah bayani. Taskil alladhi huwa alja. Nginclongaken kang yo iku mertelaaken lil hati maring cermin. Jadi hati itu seperti cermin, syahwat itu seperti karat. Makna Quran itu seperti apa? Seperti gambar-gambar yang muncul di cermin, yang kelihatan di cermin. Maka ketika cermin itu berkarat, maka gambar itu tidak jelas. Bahkan mungkin gambar itu tidak kelihatan sama sekali ketika cermin itu penuh dengan karat. Maka melatih hati agar tidak menuruti syahwat itu sama dengan upaya mengkinclongkan cermin, membersihkan cermin dari karat jelas. Wanita itu lantaran ada mengkono wanita itu lantaran ada mengkono asyahwat mitlus sodak. Qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahwat itu seperti apa? Karat yang menutupi cermin. Kanjeng Nabi dahulu tidak akan dapat di dalam kali-kali kagungan sebuah umat Yesus adinawan binar berdirham nusirat maka dicabut min hasatin umatnya bahaya batul islami kewibawaan Islam. Wa idza tarakulan di dalam kali-kali galakan sebuah umat yang akan perintah bil ma'ruf lan perkara kang dikina bagus. Wa nahya lan ninggalaken minggat anil mungkari saking perkara kang mungkar hurimu memperjalanan ini sapa umat barakatul wahyi ing barakae wahyu. Qala Nabi sallallahu alaihi rahimahullah taala yakni ngersake sapa Nabi hurimu dialing-alingi sapa umat fahmal Qur'ani ing maham Qur'an. Karena itu Kanjeng Nabi bersabda, ketika umatku sudah mengagung-agungkan dirham dan dinar, mengagung-agungkan rupiah dan dolar, maka
kewibawaan Islam ini kan dicabut. Orang memandang Islam itu tidak ada wibawanya. Nah, kiai gampang dibayar. Gampang Islam. Pai duit bebas cep menang habib, gak ada wibawanya. Ketika umat ini sudah mengagung-agungkan uang, menganggap uang itu segala-galanya. Uang itu penting, tapi kalau dikatakan segala-galanya tidak. Penting ya, paham ya? Dan ketika umat itu sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, anak barang munkar dibiarkan saja, dimaklumi saja. Yang ma'ruf tidak diajarkan, maka umat ini akan dihalangi dari keberkahan. Umat ini tidak akan mendapatkan barokahnya purga. Sementara ulama ada yang memaknai yang dimaksud barokahnya purga adalah memahami makna purga. Sebetulnya bukan ini. Kalau saya lebih sepakat sudah diumumkan saja. Diumumkan. Jadi ketika umat ini meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, maka mereka tidak akan mendapatkan barokahnya purga. Apa barokahnya purga? Ya banyak. Satu di antaranya tidak mendapatkan fahmil purga. Jelas ya? Walaupun syarat teman-teman menyatakan sallallahu alaihi wasallam al-kitabah berbalik maring Allah fil fahmi dalam paham wa tadabburan ngalap pengeling-eling. Faqala mongkon ngandika sallallahu tabsiratan krana ningalaken wa dzikra lan ngelingaken ning sapa mikul abdin maring saben-saben kaula bukan semua kaula tapi munibin kang berbalik maring Allah. Jadi kapan pengen oli tabsira, kapan pengen oli dzikra, maka syaratnya kudu berbalik maring Allah, mengakui kesalahan, taubat, istighfar, menanggalkan sombong, menyematkan tawadhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yatadzakkaru lan orang ngarep pengeling-eling sapa ilang kecuali wong ini bukan berbalik maring Allah sallallahu alaihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma yatadzakkaru ulul albab, inna ma yatadzakkaru musine jadi ngalap pengeling-eling sapa ulul albab pira-pira wong kang duweni pira-pira akal. Waladhi wong akal kang menangaken sapa lagi, manane menangaken memprioritaskan hururat dunia ing tipuan dunia ala na'imil akhirat ing atas kenikmatan akhirat. Iku barisa mengkorang sapa lagi orang ini mungkin dari albabi setengah saking pira-pira kang duweni pira-pira akal. Falidalika karena dia tidak punya akal makanya tidak bisa menyingkap rahasia Al-Qur'an. Falidalika mengkorang hari mengkorang lain samin dari albab lain kasih orang dari terbuka lalu maring Allah yang wasfarul kita pira-pira rahasia Al-Qur'an. Rabi'ah utai kami papate arba'ah. Terakhir iku ayat pun nyataan sokongan itu perkara. Teman-teman wis maca sareng tafsir dhahir kan dhahir wa takon dalam kadang sokong anda wis nekelaken ulama kan orang yang makna itu tetap di kalimat itu dan kedua pira-pira kalimat Al-Qur'an ulama kecuali perkara yang namun kan terkoleh hu imma apa anna kelu dalil nakli. Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas wa mujahidin wa ghairihi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa anna malan setugune perkara warah dalika kang tetep ing sadurunge mengkono-mengkono maya kana wa naklu Ibnu Abbas iku tafsir berdoki kelawan pendapat pandangan wa anna malan setugune wong fasal kan nafsi sopan Al-Qur'an ini kelawan pendapat iman iku fakot tabawaan maka teman-teman ngalap sokoman mak ada ing bentuk iman dengan hari sakit neraka wa hadza tawiki adu kali itu nak rujubi setengah sakit tidak bekerja kalau mati kamu gede wasa bagi lan bakal menjelaskan kepada kita makna tafsir birra'i ing makna tafsir birra'i fil babi terbab atau bikin kata kata wa inna dzalika lan setune mengkono yang takoda ada belah makna tuh seterusnya iku yunani itu nentang mempedali qaula Ali indawi sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa sa'ir sahabat radhiyallahu anhu berupa itu illa ayyuti Allah wa abdan fahman fil Qur'an
Mana ini lah ya kecuali yang pada akan. Sapa Allah abdan kaulah Allah laka akan fahman in faham fil Quran. Wa inna tasdiq lakon law kana lamun ana wal makna huwa ya makna. Wa inna tasdiq lakon law kana lamun ana. Opal makna huwa ya makna ana iku adzahir kan zahir baik al-maqul akan dinukil mung lama talafa maka yakti orang persebaya sopa anas musa fihi ing dalam makna titik penting. Yang keempat mau dikatakan bahwa ada 4 hijab yang menutup orang untuk bisa faham ma'anil Quran wa asrarul Quran. Yang pertama, dia hanya fokus pada makharijul huruf, sifatul huruf. Yang kedua, dia taklid pada mazhab tertentu secara juhud. Yang ketiga, dia menetapi dosa atau ada kesombongan dalam hatinya atau selalu memperturutkan hawa nafsu. Yang keempat, yang terakhir, kenapa orang terhijab tidak bisa menangkap makna atau sir Al-Quran? Karena dia kadung sudah membaca terjemah, karena dia kadung sudah membaca tafsir zahir, dan kemudian menjadi keyakinan dalam hatinya bahwa kalimat-kalimat Quran ini maknanya yang benar cuma ini. Kalau sampai dia mendengar makna lain atau membaca makna lain, salah. Paham belum? Dia meyakini bahwa makna Quran yang paling benar itu kalau memiliki riwayat dari Ibnu Abbas atau dari muridnya Imam Mujahid. Selain itu kategori tafsir birra'yi, di mana orang yang berani menafsirkan Quran, berani menafsirkan Quran dengan ra'yinya diancam oleh Kanjeng Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Makanya dia enggak mau. Paham? Di akhir makanya maka saya berkali-kali menyampaikan, kamu ngaji tafsir apapun, yang harus kamu tanamkan pertama kali dalam hatimu bahwa tafsir itu bukan Quran. Kalau Quran pasti benarnya, tapi tafsir itu adalah pemahaman ulama terhadap nususul Quran. Maka bisa beda. Makanya kita buka tafsir Jalalain beda dengan tafsir Munir, beda dengan tafsir Qantawi, beda dengan tafsir Mafatihul Ghaib, beda dengan tafsir Al-Alusi, beda dengan tafsir Al-Baghawi, beda dengan tafsir At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur, beda dengan tafsir Jalaluddin Al-Qasimi, beda dengan tafsir Sofatul Tafasirnya As-Sabuni. Beda-beda. Jadi tafsir itu tidak suci. Yang suci itu Quran. Tafsir itu tidak sakral. Yang sakral itu Quran. Maka ketika kamu membaca satu tafsir, jangan pernah tanamkan dalam hatimu bahwa ini tafsir ini adalah makna satu-satunya yang paling benar. Paham? Kalau kamu begitu, maka ini akan menjadi hijab kamu mendapatkan makna-makna Quran yang lain. Jelas? Dan ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Illa ayyutiyallahu 'abdan fahman fil Quran. Kecuali Allah menganugerahkan pemahaman pada hambanya terhadap Al-Quran. Itu artinya apa? Artinya ada ilham-ilham yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, yang mau bermesraan dengan Quran. Semakin sering kita interaksi dengan Al-Quran, maka semakin tersingkap rahasia Al-Quran. Semakin kita mesra dengan Al-Quran, semakin tersingkap makna dan asrar Al-Quran. Padahal kayak wong baturan,
semakin parek, semakin perlu rahasia. Tapi kapan orang parek, ya orang perlu rahasia. Quran orang lo didemek, Quran orang lo dibaca, semenit bisa perlu rahasia. Paham ya? Jangan buat Allah tersinggung. Al-Quran adalah makdubatullah. Quran itu jamuan, hidangan yang Allah persembahkan. Maka terima dengan senang hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dekati, terus akrabi. Semakin kau dekat, semakin kau akrab dengan Al-Quran, maka semakin banyak rahasia Quran yang akan dibuka. Nanti guna Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.